Saudara, pembukaan rakor dan BIMTEK LPPL Radio dan TV Indonesia bertempat di Pusdiklat Ditjen SDP PI Kementerian Kominfo RI, Jalan Lembah Nyiur nomor 5 Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dengan meriah. Acara dibuka langsung oleh Margono SCV selaku Dewan Penasihat LPPL Radio dan TV Indonesia dengan pemandu acara Irawan Kopa dari Radio Sukses Batu Raja Oku, Sumatera Selatan. Acara diawali dengan lagu Indonesia Raya. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Dr. Helen Marawise, MSI, selaku Ketua Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia, dalam laporannya mengatakan bahwa surat untuk mengikuti BIMTEK dan Rakor tahun ini telah disebar melalui Kadin Kominfo dan Ketua LPPL Radio dan TV masing-masing dengan harapan untuk dapat mengirimkan para pesertanya mengikuti BIMTEK pada tahun ini. Maksimalkan untuk mengajak semua penyiar dan semua insan pegiat radio televisi di Nusantara ini. Ya, namun mungkin banyak hal-hal yang terkendala karena selama ini mungkin di anggaran radio maupun kominfonya belum tercover akan ada BIMTEK atau seperti ini ya. Yang selama ini kita ada acara-acara event seperti Rakornas, LPPL World yang selalu rutin tiap tahun. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 tetap kita anggarkan untuk buat program BIMTEK ini agar SDM insan LPPL ini tetap ada penambahan, perkembangan dan wawasannya. Jadi semua kita sebar surat secara resmi baik kepada Kepala Dinas Kominfo, juga ke Dirut Radio Indonesia. Mereka itu sebenarnya ingin sekali hadir dan mayoritas setelah konfirmasi di samping terbentuknya anggaran yang mungkin sudah di ujung tahun ini, apalagi anggaran ini sudah masuk ke anggaran perubahan. Juga dana yang tersedia selama ini mungkin sudah dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti liputan dan sebagainya, sehingga begitu kita undang mayoritas banyak sekali tidak lagi tersedianya anggaran. Kami tidak berkecil hati karena apa? Ini aja kita sudah bersyukur ya bisa terlaksana di Pusdiklat Ditjen SDP Kementerian Kominfo ini. Seandainya tempoh hari kita laksanakan di Palembang ataupun di Jakarta yang awalnya kita sudah deal di Pusdiklat LPPL RRI di Radio Dalam, namun setelah kita koordinasi ternyata jauh dari harapan kita. Mana mungkin kita akan bisa menggapai ke sana dengan komersial tempat yang tentunya tidak akan semuanya sanggup untuk memakai tempat itu. Makanya saya, karena selama ini hubungan sangat baik dengan para dirjen yang di Kominfo, baik Dirjen KP, SDPI, PPI dan semuanya, saya sempat menghubungi Pak Usman Kansong. Nah, di Dirjen IKP ternyata belum ada tempat untuk Pusdiklat. Disarankan coba hubungi Pak Dirjen SDPI. Nah, dan setelah kita hubungi, beliau welcome kita punya Pusdiklat di Cisarua. Tentunya saya tindak lanjuti dengan surat secara resmi dengan beliau ACC. Akhirnya kita bisa melaksanakan acara ini di tanggal 5 sampai 7 September. Narasumber, idealnya tadi saya akan menghadirkan narasumber yang mungkin yang berkelas nasional ya, baik yang di Jakarta maupun di daerah. Namun sama, ternyata budget untuk menghadirkan narasumber itu nggak akan tercapai oleh kita kalau kita berikan bahwa setiap peserta punya kewajiban untuk menjaga anggaran, nggak akan tercapai. Makanya untuk narasumber ini yang dari
di luar asosiasi belum sanggup kita hadirkan. Tapi tidak kalah sama bagusnya, di internal asosiasi ini memang orang-orang pegiat radio dan televisi yang sudah. Usai Dr. Andes Helen Marawise menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan Margono SCV selaku Dewan Penasehat Radio dan Televisi Indonesia. Margono SCV selaku Dewan Penasehat Radio TV dan Indonesia saat membuka acara Rakor dan BIMTEK Radio TV mengatakan bahwa dirinya menyambut baik kegiatan ini, dan sebelum membuka Rakor dan BIMTEK ini, Margono tetap memberikan semangat agar para peserta BIMTEK dari berbagai daerah untuk dapat mengikuti dengan serius dengan seksama agar sekembalinya dari kegiatan ini mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Itu Margono menceritakan suka dukanya untuk mencapai predikat LPPL, karena untuk menjadikan radio menjadi LPPL bukanlah mudah bagaikan membalikan telapak tangan, akan tetapi butuh perjuangan dan koordinasi antara stakeholder yang ada, sehingga dirinya berdoa agar radio yang belum mendapatkan status menjadi LPPL agar tetap semangat dalam berjuang. Bentuk LPPL. Jadi baik Dewan Pengawas maupun Dewan Des itu belum terbentuk. Ada apa ini? Gitu. Padahal di situ namanya lembaga penyiaran publik lokal itu harus ada alat kelengkapannya, tersedia anggarannya, gitu. Jadi baru nanti bisa diangkat jadi LPPL. Ini mungkin yang belum bisa terserap oleh Kejaksaan Agung, sehingga nanti atau saat ini nanti saya akan menyampaikan perjalanan panjang saya. Perjalanan saya panjang dari UPT Radio dan Agar menjadi LPPL sesungguhnya. Memang luar biasa. Makanya ketika kita agak sedikit kita sampaikan di forum tentang kejuaraan kita sebagai LPPL itu, karena kita belum ada alat kelengkapannya, tak buat ilustrasi. Itu kan ibarat kita tuh pesta di rumah kontrakan. Pesta di rumah kontrakan. Nggak ada mungkin kan kapan kita beli rumah. Seperti kontrakan itu terbayar oleh aktivitas. Nah itulah kita terkesima. Tapi saya menghargai karya bapak-bapak ini mesti dipacu dengan semangat untuk memperjuangkan yang sudah tertuang dalam aturan perundangan tentang LPPL. Tidak apa-apa, mungkin walaupun Bang Hen sudah menyebarkan undangan ke seluruh Indonesia, namun yang hadir belum bisa memenuhi harapan. Kemudian di akhir acara ditutup dengan doa dan foto bersama. Setelah break dilanjutkan dengan mendengarkan materi dari para narasumber, kemudian diteruskan dengan tanya jawab di acara tersebut. Baru melangkah. Kalau kami melihat tadi apa yang sudah dilakukan oleh Kang Pandu itu sudah luar biasa. Artinya sudah memiliki karakter gitu. Tetapi kalau bagi kami dan saya karena sebagai Kadis Kominfo, kalau kami memiliki satu kegamangan, kita mau melangkah itu gamang. Kenapa kita gamang? Karena kalau dari sisi aturan main, saya lihat dari sistem aturan main itu kita jelas dulu strukturnya. Kalau strukturnya sudah jelas, aktivitasnya, kalau dalam hal ini programnya, kemudian ide kita, kemudian bagaimana membangun networking, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi kami ada kegamangan karena begitu radio yang dikelola oleh pemerintah ada sifatnya statis. Begitu digaungkan LPPL menjadi lembaga yang diberikan kemandirian untuk beraktivitas, SDM-nya belum siap, strukturnya belum mantap, sehingga dari tahun 2012 sampai hari ini belum ada kejelasan apakah akan murni LPPL, apakah akan hybrid, tetap LPPL tapi disokong oleh pemerintah, apakah tetap di bawah kendali pemerintah. Nah, makanya hari ini kami mengajak rekan-rekan supaya memiliki keyakinan bagaimana apakah kita tetapkan di tahun 2023 ini kita hybrid, diberikan kewenangan berdasarkan dalam mengelola radio, tetapi ada struktur yang jelas. Nah, kami hari ini strukturnya FPPL, tapi semuanya masih tetap di bawah kendali Kominfo dengan semua pembiayaan, dengan semua SDM, dengan semua fasilitas.
tetapi namanya LPPL, tetapi dari sisi lembaganya masih UPTD karena masih sifatnya kepala radio. Nah dari sini satu saja yang kami harapkan dari Kang Pandu, bagaimana supaya begitu kami pulang dari BIMTEK ini rekan ini memiliki kepastian pula untuk radio sukses kita FPPL tapi hibrid. Nah saya minta pandangan itu dari Kang Pandu supaya kami ada keyakinan itu satu. Yang kedua, saya ini umur 53 apa mungkin 35 kan ya? Kalau sudah maka 35. Jadi saya khawatir ini. Kalau kemana Mas Bupati seharusnya ikut ya. Tapi dari apa Kang Pandu lakukan tadi, saya terima kasih. Saya mendapat apa itu kata orang itu mendapat sudut pandang baru karena memang untuk segala sesuatu diperlukan komitmen dan kepiawaian. Dan kepiawaian ini yang kami lihat yang perlu kami optimalkan lagi yang ada di Radio Sukses Gubernur Kemangkulo. Mungkin demikian sebagai gambaran awal. Kami mohon gambaran dan arahan dari berbagi sharingnya dari Kang Pandu supaya kami dalam sisi struktur memiliki kepastian tidak gampang. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi dari LPPL Pasiraja Kabupaten Kabupaten Sumatera Selatan, Radio Sukses. Dan kebetulan hadir langsung Pak Priyatno Darmadi, SSNSI, yang harapan beliau tidak ada tanah hafal membawa oleh dulu yang didapatkan di BIMTEK. Silakan Pak. Terima kasih Mas Budi. Nah, masih Itu saya. Dari karena saya tuh kalau Kadis Kominfo tuh selalu image saya tuh muda Pak, karena di Jawa Barat tuh muda. Iya, saya pikir muda. Ini ngeri-ngeri sedap pertanyaannya. Jadi saya pertama kalau salah mohon maaf karena ini strategis banget sifatnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah mengganti semangat Undang-Undang Penyiaran sebelumnya Nomor 24 Tahun 1997. Yang intinya di sana penyiaran itu diselenggarakan oleh negara dengan Departemen Penerangan, sehingga radio harus lapor ke Departemen Penerangan. Tapi semangat reformasi pasca 98 membuat dunia penyiaran. Pada kesempatan acara tersebut, Ketua Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia, Dr. Andes Helen Marawis MSI, memberikan pertanyaan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Komering Ulu Priyatno. Dan Radio Sukses FM ini sudah bertertati-tatinya selama ini berpuluh tahun ingin mendapatkan legalitas dari Kementerian Kominfo ini. Dan sejak beliau ini menjabat sebagai Kadis Kominfo, legalitas itu akhirnya terwujud. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Kadis Kominfo, melihat fenomena di berbagai daerah masih banyak sekali radio LPPL ini yang belum tercapai legalitas seperti Kabupaten Lahat dan yang lainnya. Juga mungkin bisa memberikan support kepada rekan-rekan yang saat ini mungkin akan membangun LPPL atau sedang mewujudkan LPPL ini menjadi LPPL yang maju dan mandiri. Kami yakin Pak Kadis bisa memberikan tips-tipsnya, apalagi sudah punya legalitas dan punya pengalaman banyak selama ini, dan semangat radio yang dibawa PD Kominfo itu saat sekarang sangat luar biasa. Saya silakan. Ya, terima kasih Bang Hen. Jadi kami izin Kang Pandu, ada Mas Pak Maridono, Kang Arif, Kang Momen. Bukan berarti saya selaku Kadis Kominfo sudah berbuat lebih, hanya saja mungkin diberi kesempatan bahwa sejak saya menjadi Kadis Kominfo tanggal 26 Desember 2019, artinya anggaplah Januari 2020, saya sudah memiliki komitmen sama seperti tadi disampaikan oleh
Kang Pandu tadi, bahwa segala sesuatu itu harus ada pemetaan. Jadi kalau saya sudah terbiasa, saya petakan dulu permasalahan di Kominfo itu apa, lebih kecil lagi permasalahan di radio itu apa. Ternyata hal yang mendasar permasalahan di radio adalah legalitasnya sejak berdiri tahun 97, itu belum, kemudian berkembang 2004, dan akhirnya 2019 saya lihat belum memiliki legalitas. Nah dari situ alhamdulillah di September 2020 keluar legalitasnya. Artinya dalam 1 tahun masa kepemimpinan saya selaku Kadskominfo, legalitas Radio Sukses izin-izinnya bisa keluar. Memang dari situ kita memiliki pemahaman bahwa kalau kita berbicara legalitas kita harus penuhi dulu. Konsepnya satu, aturan mainnya apa? Sebagaimana kami lihat di Kang Pandu tadi, bahwa kita harus paham aturan mainnya. Ada kelengkapan-kelengkapan yang harus kita penuhi. Nah, lengkapi kelengkapan itu. Ternyata dalam perjalanannya kita tidak hanya membutuhkan kelengkapan-kelengkapan, ada upaya dorongan dari kita untuk memperkuat, untuk mempercepat, untuk meyakinkan. Karena selama ini kelengkapan itu juga sudah disiapkan, namun Kang Pandu belum terrealisasi. Nah, kenapa belum terrealisasi? Oh ternyata kita butuh lagi para pelaku. Para pelaku itu siapa? Ya insan-insan di radio itu harus memiliki komitmen. Kalau saya lihat dalam analisis kacamata saya, seperti Kang Pandu ini adalah para pelaku. Para pelakunya harus memiliki komitmen, harus memiliki kepiawaian, harus bisa berpikiran jauh. Oh ternyata saya turun langsung. Saya ajak teman-teman, kita lihat dulu ada stakeholdersnya. Stakeholdersnya itu siapa? Oh ternyata kalau kita berbicara izin, kita harus berbicara tentang Balmon. Kita berbicara ada KPI. Setelah dengan KPI, kita berbicara ada di Kementerian Kominfo. 3 ini, bagaimana kita membangun komunikasi di 3, boleh dibilang tripartit ini, mereka memberi dorongan, memberi support yang besar. Nah selama ini ternyata macet, mungkin ada kelengkapan-kelengkapan yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Artinya insan di radio juga harus paham, harus mengerti apa yang harus dipenuhi. Nah kadang-kadang pemahaman dari KPI tidak tersampaikan dengan pemahaman rekan-rekan yang ada di radio. Nah sehingga kita ambil alih. Oh ternyata pemahamannya harus lengkapin dulu persyaratannya seperti ini. Oh ternyata kelengkapan itu kan karena radio masih di bawah pemerintah, artinya ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dulu ke Pak Sekda, kan gitu. Kemudian ke jajaran yang memang harus bertanda tangan. Nah jadi kita kelengkapan itu kita penuhi, kita buat inventarisasi masalahnya di apa. Kalau ada 10 kelengkapan yang harus dipenuhi, oh ada 1 kelengkapan yang tidak dipenuhi, kita turun langsung. Jadi saya ambil alih, saya inventarisasi, saya turun langsung. Kalau ada kelengkapan yang harus ditandatangani di birokrasi, saya selesaikan. Kalau ada kelengkapan yang harus diselesaikan melalui KPI, kita melaksanakan anjang sana. Jadi di tahun pertama semuanya saya datangi, saya datang ke Balmon, saya ajak radio ke Balmon, saya ajak ke KPI. Dari sana kita bisa berkomunikasi. Oh persyaratan di KPI 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kurang langsung kita action, kita penuhi. Kemudian berkomunikasi juga di Kementerian Kominfo. Dan alhamdulillah saat itu Pak Sopingi selaku Kepala Balmon, beliau memiliki peran juga, langsung ngadep ke Bapak Bupati, kita sampaikan, Bapak Bupati juga mendorong, artinya dari pemerintah daerah Kabupaten Kementerian Hulu bukan hanya dari kita selaku insan di radio, pimpinan tertinggi juga mensupport, dan yang terlibat langsung mensupport. Nah mungkin ini yang sekedar yang bisa kami lakukan, memang tidak banyak sebenarnya. Radio Sukses memang sudah lama eksis, tetapi alhamdulillah tadi kalau saya sedikit promosi Kang Pandu, di saat COVID saya juga melihat COVID apa yang bisa dilakukan di tahun 2021. Jadi kita melaksanakan pembelajaran untuk anak TK, anak PAUD hari Senin, untuk anak SD hari Selasa, untuk anak SMP hari Rabu. Hari Kamis semua OPD kita minta untuk memberikan materinya, khusus untuk dinas kesehatan itu setiap hari Kamis.
khusus untuk Polres itu hari Jumat. Dan sekarang kemudian berlanjut dengan di Kejaksaan. Akhirnya kami mendapat proses pembelajaran terbaik untuk anak-anak PAUD di Sumatera Selatan. Kita mendapat langsung dari Pak Gus Misal itu langsung memberikan penghargaan yang terbaik pembelajaran anak PAUD radio sukses karena programnya melalui radio. Nah, kita melihat seperti itu. Kemudian memang saya sangat senang dengan anak-anak dan teman-teman yang berpikirannya itu jangan hidup tadi, jangan bagaimana kita hidup di radio, bagaimana dulu kita membuat program, membuat ide, apa yang akan dilaksanakan. Dan memang saya juga berterima kasih lah rekan kita, sekarang ada kepala radio kita Bapak Dede Fernandes, beliau mantan dari Humas, sehingga pemikirannya juga sejalan. Kami ingin kita di organisasi pemerintah itu biasanya statis. Sementara kalau kita berbicara di radio itu orangnya fleksibel, dinamis, kan itu seperti Kang Omen itu kan, orangnya begitu kita melihat Kang Omen langsung ingat. Saya kan begitu melihat Kang Omen langsung ingat, oh Kang Omen, orangnya begitu jenaka gitu kan. Walaupun orangnya serius nampaknya kan. Kalau Kang Omen itu bicara pidato, kayak Pak Bung Karno dia. Ya, gitu kan? Tapi kalau dia ngaji, wah itu luar biasa tadi, hafiz ya. Artinya kita membutuhkan orang-orang yang memiliki fleksibilitas di sini. Nah, fleksibilitas itulah juga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin-izin. Tidak bisa kita dalam hidup ini kadang-kadang ada yang tampak, ada yang tidak nampak. Tapi ada kalanya justru yang tidak nampak itu yang lebih menentukan. Nah, jadi bagaimana kita melakukan, kalau dalam bahasa saya itu, kalau sudah ada chemistry-nya, walaupun tidak terucapkan, akan tersambungkan hati ini kan. Nah, saya bertemu istri saya, walaupun dia tidak ucap, saya tahu dia itu sayang dengan saya. Ya, karena ada istri. Jadi di sini kita harus mampu melihat yang tidak nampak, karena ada kali dalam hubungan saya, justru kita bisa menyelesaikan masalah itu terhadap hal-hal yang kadang-kadang tidak nampak, yang tidak kasat mata. Mungkin hanya ini Bang Hen yang bisa kami berbagi, bukan berarti kami lebih, hanya saja mungkin ada kesempatan untuk pertama bagaimana radio sukses ini memiliki legalitas, dan kedepannya terima kasih juga untuk Bang Hen sudah mengisi acara Tembang Kenangan. Kita juga sudah melakukan komunikasi dengan partai politik, semua pimpinan parpol. Mungkin mulai September ini setiap pimpinan parpol kita akan persilakan untuk ngobrol-ngobrol santai di radio sukses. Mungkin nanti bisa didampingi oleh Bang Hen atau siapa teman-teman yang memiliki jiwa komitmen untuk satu suara berjuta telinga. Saudara, demikian Irawan Kopa melaporkan langsung dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam rangka pembukaan Rakorda BIMTEK LPPL Radio dan TV Indonesia untuk hari pertama.